Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak, Ibu, adik dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Masih kita lanjutkan dalam pembahasan subfisika, khususnya sub gerak lurus, di mana episode sebelumnya kita sudah mempelajari dan mengetahui berbagai macam bentuk gerak lurus. Di antaranya gerak lurus beraturan dengan kecepatan konstan, gerak lurus berubah beraturan dengan percepatan konstan, gerak jatuh bebas tanpa kecepatan awal tapi dengan percepatan gravitasi yang dilambangkan dengan G, gerak vertikal ke bawah dengan kecepatan awal dengan percepatan gravitasi bumi, yang terakhir gerak vertikal ke atas dengan kecepatan awal, di mana waktu naik sama dengan waktu turun, kecepatan naik sama dengan kecepatan turun dengan tanda minus, di mana mencapai kecepatan tertinggi sampai dia mempunyai kecepatan 0 pada saat tinggi maksimum. Nah, sekarang kita lanjutkan membahas soal-soal dari semuanya itu. Baik nanti kita lihat dalam ujian soal Eptanas maupun dalam ujian masuk perguruan tinggi negeri. Baiklah, kita mulai dengan soal pertama. Kita baca terlebih dahulu soalnya. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat. Sebuah benda massa 1 kg jatuh bebas dari ketinggian 10 meter jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat, maka kecepatan benda pada ketinggian 5 meter adalah A. 25 meter per sekon, B. 20 meter per sekon, C. 15 meter per sekon, D. 10 meter per sekon, E. 5 meter per sekon. Ini adalah ujian Eptanas evaluasi belajar tahap akhir nasional tahun 90. Nah, di sini untuk menjawab soal ini sudah jelas dari bahasa soal. Jadi bahasa di dalam fisika teramat sangat penting, itu sebagai acuan kita untuk menyelesaikan soal itu sendiri. Kita lihat di sini informasi soal. Katanya dia jatuh bebas, berarti dengan kata lain jatuh bebas tanpa kecepatan awal. Dengan percepatan diganti lambangnya dari A, akselerasi diganti dengan G, yaitu percepatan gravitasi bumi. Nah, di sini bisa kita langsung jawab soal ini. Diketahui di sini jelas hanya ada yaitu 10 meter dengan percepatan gravitasi lambangnya G 10 meter per sekon kuadrat, atau kita pangkatnya dinaikkan menjadi minus 2, dibaca tetap meter per sekon kuadrat. Maka kecepatan benda pada ketinggian 5 meter. Jadi pada ketinggian 5 meter itu berapa? Jadi kita langsung lihat di sini. Kalau kita sketch ini materinya dengan tanpa kecepatan awal dan percepatannya kita sebut gravitasi, di mana sudah ditentukan meter per sekon kuadrat. Ini jarak 5 meter, kecepatan akhirnya berapa? Ini bisa kita langsung jawab. Kita sudah ingat rumusnya, diantara VT V0 plus AT berarti langsung GT. Bisa dengan soal ini, atau bisa langsung juga dengan GT kuadrat sama dengan 2GH. Tapi kalau yang pakai yang pertama tentu dicari T-nya terlebih dahulu, tapi bisa langsung dapat di rumus kedua. Nah, rumus yang selanjutnya kita lihat A sama dengan setengah GT kuadrat. Ini ada lagi rumus yang ketiga. Kita pakai cocok rumus yang kedua, maka VT kuadrat sama dengan 2GH. Kita langsung masuk, percepatannya sudah ada, gravitasinya maksudnya, tingginya sudah ada, kecepatan pada saat ketinggian 5 meter, jadi 25 jadi 100.
Nah, ini PT kuadrat kita akar pangkat 2 dari 100 yaitu 10 meter per sekon atau 10 meter per sekon kuadrat dinotasikan dengan angka min 1. Dari hasil pilihan yang ada itu yaitu jawabannya adalah D. Itulah contoh soal khusus gerak jatuh bebas yang bisa kita selesaikan dengan rumus yang dimaksud yang sudah kita pelajari sebelumnya tentang gerak jatuh bebas. Soal nomor 2 kita baca terlebih dahulu. Bola A dibuat dari timah dan bola B dibuat dari kayu jati yang jari-jarinya sama. Kedua bola itu jatuh bebas bersama-sama dari ketinggian 10 meter. Pada saat ketinggian 5 meter, hal yang sama dari kedua bola tersebut adalah A. Percepatan dan tenaga mekanik, B. Tenaga kinetik, C. Tenaga potensial, D. Tenaga mekanik, E. Kecepatan. Soal ini adalah soal Eptanas tahun 1989. Di sini seolah-olah diadakan suatu percobaan dari bola A terbuat dari timah dan bola B terbuat dari kayu. Hal yang sama dari kedua bola tersebut. Nah, kita lihat di sini seolah-olah kita mengadakan suatu percobaan. Nah, ini adalah salah satu contoh dari gerak jatuh bebas. Kita lihat bola A, ini bola B. Bola A dari timah terbuatnya. Nah, bola B dari kayu. Ini jarinya sama ya. Jarinya sama ini. Nah, dia jatuh bebas bersama-sama. Ada ketahuan nih dari ketinggian 10 meter. 10 meter. Nah, ini kita lihat misalnya. Pada saat ketinggian 5 meter, ya, pada saat ketinggian 5 meter. Jadi jatuh di sini. Hal yang sama dari kedua bola tersebut. Nah, kita lihat di sini bahwa suatu materi benda melakukan gerak jatuh bebas dengan perjanjian kita pegang itu adalah bahwa dia gerak jatuh bebas, syaratnya kecepatan awalnya 0 dan percepatannya diganti gravitasi yang ke bawah, dimana ini 10 meter per sekon kuadrat jika tidak diketahui. Ini dengan syarat hambatan udara diabaikan. Jadi artinya di sini kalau hambatan udara diabaikan, jadi jelas kalau kita turunkan rumus-rumusnya, misalnya kecepatan akhirnya adalah langsung gravitasi kali T. Nah, di sini kita lihat dengan dilepas pada waktu yang sama, ya bola itu jatuh bersama-sama, artinya waktunya sama, ya T-nya sama, berarti dia akan jatuh dengan percepatan yang sama, ya kan? Apa percepatannya? Yang dialami adalah percepatan dari gravitasi ini, yaitu jadi tidak memandang bola itu terbuat dari apa, terbuat dari besi atau baja, yang satu dari plastik, tetap dia jatuh dengan percepatan yang sama. Kita lihat di sini percepatan tenaga mekanik. Nah, tenaga mekanik itu adalah tenaga yang dihasilkan oleh materi yang merupakan akumulasi jumlah dari tenaga potensial dan tenaga kinetis. Jadi di sini pengetahuan lagi, tenaga mekanik itu gabungan dari energi potensial, energi kinetis. Nah, energi potensial ini ada energi ketinggian dari suatu benda. Jadi suatu benda materi dia itu dalam
batas mempunyai ketinggian, dia mempunyai energi potensial karena ketinggiannya. Sedangkan energi kinetik, energi gerak, karena benda itu mempunyai energi kinetik dikarenakan dia bergerak. Jadi tentu aja energi kinetiknya pun akan sama, karena dengan kecepatan jatuh yang sama, yaitu percepatan gravitasi. Yang A, percepatan dan tenaga mekanik yang sama. B, tenaga kinetis, tenaga gerak, tenaga potensial. D, tenaga mekanik, E, kecepatan. Jadi dari jawaban yang pas dari jawaban ini adalah A, yaitu percepatan dan tenaga mekaniknya akan sama. Jadi artinya dengan gerak jatuh bebas dengan hambatan udara diabaikan, maka dia tergantung dari waktu yang bersama-sama, berarti akan jatuhnya pun akan sama karena hambatan udara diabaikan. Berarti jawabannya adalah percepatan mekaniknya yang sama. Itulah khususan untuk gerak jatuh bebas. Kita lanjutkan soal nomor 3. Baca terlebih dahulu. Bila salah satu jawaban yang paling tepat. Gambar di samping sebuah tabung hampa udara berisi peluru besi dan bulu ayam. Kemudian posisi tabung dibalik sehingga A berada di bawah. Apa yang terjadi dengan peluru dan bulu ayam sewaktu tabung dibalik? Artinya ini hampir sama, nyaris sama dengan soal nomor 2. Jawabannya A, peluru lebih dahulu menyentuh A. B, peluru bergerak lebih cepat dari bulu ayam. C, percepatan peluru sama dengan percepatan bulu ayam. D, percepatan peluru lebih besar dari percepatan bulu ayam. D, kecepatan peluru lebih besar dari kecepatan bulu ayam. Soal nomor 3 ini adalah soal Eptanas tahun 1990. Ini hampir sama dengan soal nomor 2. Jadi ini merupakan gerak jatuh bebas di mana hambatan udara diabaikan dan dia dibalik, katanya yang satu bulu ayam, satu dari besi. Yang jelas setelah dibalik akan membentuk seperti ini. Ini bulu ayamnya, dia akan jatuh ke dasar ini dengan catatan dia kecepatan awalnya 0, hambatan udara diabaikan, percepatannya gravitasi. Maka tentu dari sesuai dengan rumus dari gerak jatuh bebas, dia tergantung dari percepatan gravitasi di tempat. Misalnya dalam hal ini 10 meter per sekon. Nah, waktunya karena dia bersamaan, maka tentu dari pilihan A, B, C, D. Ini ada salah nih, maksudnya E ya. E. Tentu percepatan peluru sama dengan percepatan bulu ayam. Jadi tentu dengan tenaga mekanik sama, karena hanya yang diperlukan pernyataan dari soal tidak ada tenaga mekanik, ya kita pilih percepatan peluru sama dengan percepatan bulu ayam. Jadi tidak mengaruh bahwa tabung itu hampa udara berisi peluru besi dan bulu ayam pun dia akan jatuh dengan waktu yang bersamaan, karena dengan dilepas dengan waktu yang bersamaan akan jatuh pada waktu yang sama karena dia merupakan gerak jatuh bebas. Jadi jawaban yang benar adalah C, percepatan peluru sama dengan percepatan bulu ayam. Itulah salah satu contoh soal dalam gerak lurus. Oleh karena itu, ikuti terus channel Mulyana Ilmu Terpadu. Jangan lupa di subscribe, like, dan komennya untuk mengetahui video-video terbaru dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.